Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Di mana kajian ini cukup lama ya, tidak dilanjutkan karena satu dan lain hal. Dan insyaallah pembahasan pada malam hari ini melanjutkan nomor hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di akhir kitab beliau Al-Kabair, sesudah sebelumnya menyebutkan 76 dosa besar. Sebagaimana yang telah dijelaskan, sesudah itu beliau menyebutkan kurang lebih ada 50 hadis yang di dalamnya ada hal-hal yang terindikasi atau bisa kemungkinan termasuk di antara al-kabair. Namun karena ancaman yang ada di dalamnya tidak sebagaimana yang keras di dalam al-kabair sebelumnya, sehingga Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah beliau dengan hati-hati menyebutkan ya hal ini ya, hal-hal yang mungkin termasuk dosa besar ya. Faslun jami'un lima yahtamilu annahu minal kabair ya, pasal yang menggabungkan ya, hal-hal yang kemungkinan ya, termasuk al-kabair. Dua nomor sebelumnya yang telah disampaikan, yaitu nomor 443 ya, dengan 444 yang hampir ya, semakna, yaitu larangan tentang ya, mencukur atau memotong habis jenggot dan membiarkan kumis. Kemudian masalah berikutnya, hadisnya nomor 445 di dalam kitab Al-Kabair ya, di mana di dalam hadis ini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan asar. Itu riwayat dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yang menyebutkan ancaman bagi mereka yang meninggalkan ibadah haji padahal dia mampu. Dan ini berbeda dengan rukun Islam yang sebelumnya, karena klasiknya rukun atau haji ini diletakkan di rukun Islam yang kelima. Adapun rukun Islam yang sebelumnya, apalagi syahadat, dua kalimat syahadat yang merupakan pintu gerbang yang harus dimasuki oleh seseorang untuk ya, masuk ke dalam agama Islam yang mulia. Sebagaimana salat, ya, saum juga khususnya, termasuk haji nanti akan kita bahas, ada hal-hal yang membatalkannya. Demikian pula al-Islam ya, syahadat yang kita ucapkan, dan al-Islam secara umum juga ada nawaqid
atau pembatal-pembatalnya. Dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan pernah dibahas masalah ini, karena masalah ini ya sangat penting. Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Karena kalau kita penting dan harus tahu pembatal-pembatal salat kita, pembatal-pembatal saum kita, apalagi pembatal keislaman kita, pembatal syahadat kita. Kalau syahadatnya sudah batal, Islamnya sudah batal, batallah semuanya. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah punya kitab ya, tentang hal ini yang sering dan masih banyak dijadikan kajian ya, yaitu kitab Nawaqidul Islam. Wallahu a'lam ya, kitab ini pernah dikaji belum di masjid yang mulia ini? Mudah-mudahan sudah. Kalau belum, misalnya mungkin diusulkan supaya dibahas tentang Nawaqidul Islam ini. Demikian pula salat ya. Salat adalah rukun Islam yang orang yang meninggalkannya divonis dengan kekufurannya oleh sebagian ulama ya. Boleh dikatakan sesudah 2 kalimat syahadat ya, keempat rukun Islam yang lainnya ada perbedaan pendapat di antara ulama apakah meninggalkannya termasuk kekufuran. Ada sebagian ulama yang mengatakan semua yang meninggalkan ya, arkanul Islam yang 5 terjatuh di dalam kekufuran. Ada yang mengkhususkan apabila yang ditinggalkan itu salat saja. Ya, ini kita kecualikan syahadat, itu sudah jelas gitu kan. Ada yang menggabungkan antara salat dengan zakat. Ya. Adapun tentang salat, maka Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah sendiri menyebutkan tarkus salah, meninggalkan salat itu dalam urutan al-kabirah ar-rabi'ah, dosa besar yang keempat ya. Kalau dosa besar yang pertama jelas kesyirikan, itu yang membatalkan syahadat kita, membatalkan keislaman kita. Maka meninggalkan salat ini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam Al-Kabirah Ar-Rabi'ah, dosa besar yang keempat. Dan karena pembahasan ini sudah cukup jauh, tidak tahu berapa tahun yang lalu gitu kan. Kalau meninggalkan salat secara umum ya, maka mungkin ar-rajih, dan ini yang banyak ditetapkan oleh masyayikhuna khususnya yang berada di Saudi Arabia, dan juga disebutkan oleh para ulama sebelumnya yang memvonis kekufuran bagi yang meninggalkan salat. Karena apa? Jangankan meninggalkannya, masih salat saja ya, dia bisa diancam. Diancam dengan apa? Dengan wail. Fawailul lil musallin. Maka waillah lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Mereka salat, tapi kok justru kenapa ya, diancam dengan wail. Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang sahun, melalaikan salatnya. Salat tapi mereka lalai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penafsiran tentang alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya. Mereka adalah humul ladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Mereka yang mengakhirkan salat, yang menunda salat ya, dari waktunya. Waktu yang telah ditetapkan tanpa ada udzur syar'i. Dia bukan musafir, bukan orang yang sakit misalnya, maka dia diazab dengan ya wail, ancaman ya, halakun wa azab ya. Ini orangnya masih salat. Demikian pula di dalam surat Maryam ayat 59, kalau tadi dalam surat Al-Maun ayat 4 sampai 5
Dalam surat Maryam ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat." Maka dia atau mereka meninggalkan sesudahnya generasi adha'us shalah yang menyia-nyiakan salat. Mereka salat tapi menyia-nyiakan salatnya dengan melaksanakannya ala kadarnya. Mungkin yang penting asal gugur kewajiban menurut dia, tidak memperhatikan salat. Jangankan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan hakikat salat itu sendiri. Mungkin penampilan dia saat salat pun dia tidak perhatikan. Ya, dikhawatirkan ini juga termasuk hal-hal yang dianggap menyia-nyiakan salat. Ya, kalau mau acara resmi, kondangan dan sebagainya, pakaiannya begitu rapi, semut pun terpleset lewat pakaiannya. Tapi kalau sholat, apalagi di rumah, pakai kaos oblong nggak masalah, nggak malu dia. Apalagi kalau ke masjid, ya, iya benar dia menutupi aurat, ya gitu kan. Tapi mana adab dia? Dia berani ngadep pimpinannya dengan kaos oblong doang. Ya. Wattaba'u syahawat, sudah menyia-nyiakan salat, dia juga mengikuti syahwat al-muharramah. Fasawfa yalqawna ghayya, maka ya, kelak dia akan mendapati, dia akan menemui ghayya. Ghayya ini di dalam satu ayat disebutkan lawan dari ar-rusyd. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas, telah nampak ar-rusyd, ya, cahaya ataupun petunjuk minal ghayy, daripada al-ghayy. Apakah al-ghayy yang ada dalam surat Maryam ini? Maka disebutkan di dalam Al-Mukhtasar fi Tafsir, ya, fasawfa yalqawna ghayya, fasawfa yalqawna syarran fi jahannam wa khaybah. Maka dia akan mendapati kejelekan, ya, di neraka jahannam, waliyadzubillah, wa khaybah, dan juga kerugian. Padahal dia masih salat tapi menyia-nyiakannya. Kalau meninggalkannya, maka itulah yang diancam dengan saqar, salah satu, ya, nama neraka. Dan ini adalah jawaban al-mujrimin, jawaban pertama para pendosa tatkala mereka ditanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka saqar, waliyadzubillah. Maka jawaban mereka yang pertama adalah qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami dulu bukan termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Ya, demikian juga hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkannya, kufurlah dia, wal iyadzubillah. Maka tidak aneh kalau ada sebagian ulama yang memvonis orang yang meninggalkan salat. Jangankan salat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis pun menjadi kufur. Aba wastakbara, dia enggan dan tidak mau takabur untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan akhirnya termasuk orang-orang yang kafir. Padahal disuruh sujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihi salam. Maka sering juga Anda sampaikan pada kesempatan yang memang ada hubungannya dengan hal ini misalnya, dan Anda ulangi lagi. Kalau di tengah-tengah kita ada Abuna Adam alaihi salam, dan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Abuna Adam alaihi salam, maka kita harus sujud karena taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti para malaikat al-kiram alaihimussalam. Fasajadu, mereka semuanya sujud, para malaikat alaihimussalam, illa iblis,
kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan sekarang perintahnya itu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta Adam alaihissalam dan juga pencipta kita semua. Ya. Maka jangan salah kalau kita ditanyakan, kalau kita diketawai oleh iblis, kamu disuruh sujud ya, kepada Allah nggak mau, kita masih mau, kita nggak mau sujud kepada Adam. Kamu sujud kepada Allah saja tidak mau, kamu sudah lebih dari kita orang. Kita khawatir anak cucu kita ya bukan kesetanan tapi kemanusiaan yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Kemudian berhubungan dengan man'uz zakah atau tidak menunaikan zakat. Ini juga bagi yang mampu. Ya. Khususnya zakatul mal. Ini juga Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkannya secara jelas, termasuk minal kabair, termasuk di antara dosa besar nomor kelima sesudah meninggalkan salat. Bahkan juga ancamannya tidak ya, sembarangan. Di dalam surat Fussilat ayat 6 sampai 7 Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan ya, surat Fussilat ayat 667 ya, saya kutipkan syahidnya saja atau bukti dalil di dalam masalah ini, tapi untuk kelengkapan memahami ayat itu kita buka semua surat Fussilat ya, ayat ya, Fussilat Wailul lil musyrikin ya, celakalah bagi orang-orang yang musyrik. Nah, ini sebelumnya ada rangkaiannya ya, dengan penyebutan tentang hakikat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul innama ana basyarum mislukum, katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, hanya diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasannya ya, ilah kalian yang berhak diibadahi untuk kalian adalah ilahun wahid, ma'budun wahid, sesembahan yang satu. Fastaqimu ilai, maka istiqamahlah kepadanya. Wastaghfiru, dan minta ampunlah kepadanya. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang musyrik. Tadi fawailul lil musallin dalam surat Al-Maun ayat 4. Siapakah al-musyrikun? Orang-orang musyrik yang diancam dengan wail di dalam ayat ini adalah kelanjutan ayat berikutnya, ayat 7. Alladzina la yu'tuna zakah. Itu orang-orang yang tidak memberikan zakat yang Allah wajibkan kepada mereka. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada harta mereka ada hak yang dimiliki oleh as-sa'il, orang-orang yang meminta, wal mahrum, dan orang-orang yang tidak mau meminta. Ya. Yang pertama disebut adalah alladzina la yu'tuna zakah. Walaupun yang sesudahnya lebih berat, wahum bil akhirati hum kafirun, dan mereka juga kufur, ingkar dengan kehidupan akhirat. Tapi syahidnya yang disebut pertama adalah alladzina la yu'tuna zakah. Demikian juga ancaman yang Allah sebutkan di dalam surat Bara'ah atau surat At-Taubah bagi mereka-mereka yang menyimpan emas dan perak namun tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus tidak mengeluarkan zakatnya, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Apa di antara azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, tatkala mereka dibakar, dipanggang di dalam neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, maka disetrikalah ya dengannya jibahuhum, jidat-jidat mereka, wa junubuhum, dan juga lambung-lambung mereka, wa dhuhuruhum, dan punggung-punggung mereka, alias semua jasadnya.
Bahkan dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah yang kalian tumpuk-tumpuk, yang kalian simpan-simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah apa yang kalian simpan itu. Karena kalian tidak mengeluarkan hak yang dimiliki oleh orang-orang fakir di dalam harta kalian. Demikian juga apa yang dilakukan oleh As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan memerangi orang-orang yang menahan zakat mereka, tidak mengeluarkan zakat mereka, padahal mereka masih sholat. Diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan diikuti oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Walaupun sebelumnya Umar radhiyallahu anhu istilahnya sempat komen, bagaimana mungkin Anda memerangi orang yang sholat? Masih sholat, tapi diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga dua rukun ini boleh dikatakan dua rukun Islam yang pendapat ulama tentang pengkufurannya bagi yang meninggalkannya melebihi dua rukun Islam yang lainnya. Apalagi haji sebagaimana yang kita bahas. Yang ketiganya dimasukkan dalam dosa besar yang ke-10, yaitu meninggalkan shaum Ramadan atau tidak puasa pada bulan Ramadan tanpa uzur dan juga tanpa rukhsah, tanpa ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam pembahasan ini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah sudah menyebutkan sebagian ayat-ayat ancaman tentang hal itu, walaupun tidak sekeras ancaman bagi yang meninggalkan salat ataupun zakat. Beliau mengatakan bahwa sudah disepakati oleh kaum muslimin. Maka kalau beliau menyebutkan kaum muslimin adalah ulama-ulama yang sebelum beliau. Mereka beliau Imam Az-Zahabi rahimahullah mengakui keilmuan mereka bahwa yang meninggalkan shaum Ramadan tanpa ada sakit dan juga tidak ada uzur yang lainnya, maka dia itu lebih jahat, lebih jelek dari azani, dari orang yang berzina, dan juga dari para pemungut pajak, wa mudmin al-khamr, dan orang yang kecanduan khamr. Bahkan beliau mengatakan bal yushakkuna fi islami, bahkan diragukan keislamannya. Karena apa? Dia mengingkari atau meninggalkan shaum tanpa uzur. Wa yuzannuna bihi az-zandaqah wal inhilal, dan bisa juga dia itu dikira sebagai zandaqah, orang yang zindik, wal inhilal, dan orang yang lemah, maksudnya lemah dalam keimanan. Walaupun sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin menganggap remeh meninggalkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus rukun Islam. Mereka menganggap hal itu biasa, bahkan yang meninggalkan sholat juga dianggap lebih baik daripada orang yang sholat tapi dia masih suka jajan di jalan, katanya. Masih suka melakukan dosa-dosa besar. Maka orang yang masih melaksanakan sholat dengan dosa besar yang dia lakukan pun tidak ada ulama yang mengkafirkan pelaku dosa besar dari kalangan ahlu sunnah kalau dia tidak menghalalkan dosa besar itu. Adapun meninggalkan kewajiban apalagi rukun Islam, maka tidak sedikit ulama yang memvonis kekufurannya, apalagi sholat. Orang yang tidak puasa di bulan Ramadan dianggap tidak masalah, dianggapnya hablum minan nas, hubungan sesama manusia lebih utama daripada hablum minallah. Disebutkan bahwa Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah rahimahullah pernah ditanya tentang dua hal ini. Orang yang sholat tapi zina dengan orang yang tidak sholat tapi tidak zina, mana yang lebih utama? Pertanyaannya sudah salah istilahnya. Maka beliau dengan keras menjawab, kalau dia sholat saja masih berzina, apalagi tidak sholat. Kalau dia sholat tapi masih berzina, mungkin istilahnya berzinanya
ya, seminggu sekali, apa sebulan sekali. Apalagi kalau dia enggak sholat. Mungkin tidak ada remnya. Dan orang yang tidak sholat tapi dia berzina, tidak sholat saja tidak berzina. Mudah-mudahan kalau dia sholat, dia akan meninggalkan dosa-dosa besar yang lainnya. Ya. Yang jelas, meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita, itu lebih berat dosanya daripada melakukan al-kabira sekalipun. Walaupun bukan berarti kita menyepelekan kabira, bukan. Kabira ancamannya jelas tadi, meninggalkan sholat, sakar, salah satu nama neraka. Tadi juga meninggalkan zakat, diancam dengan dia terjatuh di dalam kesyirikan waliyadzubillah, dan juga akan dibakar, disetrika. Kemudian tadi saum disebutkan. Adapun tentang meninggalkan haji ini, maka Imam Az-Zahabi rahimahullah beliau tidak menyebutkannya di dalam Al-Kabair, di dalam 76 nomor tadi. Beliau menyebutkannya dalam hadis nomor 445 tentang hal-hal yang ada kemungkinannya termasuk al-kabair. Nas yang beliau sebutkan tadi di awal pembahasan, beliau menyebutkan hadis atau asar dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu nomor 445, dan asar ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang pemuka tabi'in. Beliau mengatakan, qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, laqad hamamtu an ab'asa rijalan ila hadhil amsar. Aku berkeinginan, aku punya tekad kuat untuk mengutus beberapa orang ke daerah-daerah ini, daerah-daerah yang memang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin dan di bawah pemerintahan ataupun khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa tugas mereka yang diutus oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang beliau canangkan? Fayanzuru kullaman lam yahujj, supaya mereka melihat dan mengetahui siapa-siapa yang belum haji. Siapa-siapa yang belum haji. Kalau petugas pemungut zakat itu sudah ada di masa Rasulullah SAW. Diutus sahabatnya untuk mengambil zakat dari para wajib zakat. Baik, kita lanjutkan. Fayanzuru kullaman lam yahud, supaya mereka melihat, menyaksikan dan tahu siapa yang belum haji. Faman kanat lahu jidah wa lam yahud, maka barang siapa yang memiliki harta dan juga memiliki kekayaan, kecukupan, walam yahuj, tapi dia tidak berhaji, fayudrabu alaihim al-jizyah, maka mereka akan dikenakan al-jizyah. Apa itu al-jizyah? Insyaallah kita bahas sesaat ini. Beliau lanjutkan ucapannya, fayudrabu alaihim al-jizyah, maka akan diwajibkan bagi mereka atau atas mereka al-jizyah. Mahum bimuslimin, mahum bimuslimin. Mereka itu bukan termasuk orang-orang muslim. Bahkan beliau ucapkan 2 kali, mahum bimuslimin. Dan asar ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur di dalam sunannya. Siapakah mereka yang dikenakan al-jizyah? Dan apakah al-jizyah itu? Al-jizyah itu disebutkan di dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Menurut ulama-ulama yang mengikuti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, itu adalah nama dari sesuatu yang diambil dari ahlu zimmah. Dan siapa ahlu zimmah akan kita ketahui juga insyaallah. Maka jizyah ini bersifat umum.
baik jizyah yang diwajibkan ya, kepada mereka secara paksa karena kaum muslimin mengalahkan mereka, ataupun ya istilahnya memerangi negara mereka dan mereka semua menyerah ya, kemudian tunduk dan patuh mengikuti aturan ya, kaum muslimin walaupun mereka tetap di dalam agama mereka ya. Ada yang menyebutkan itu adalah harta yang diambil dari mereka untuk mengindikasikan kecilnya mereka di hadapan kaum muslimin, yang diambil setiap tahunnya sebagai ganti tidak dibunuhnya atau tidak diperanginya mereka, dan juga karena mereka ya, berdomisili di negara kita, maksudnya di daulah muslimah. Dan ahlu dhimmah itu adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang tetap memilih ya, berada di atas agama mereka ya, namun mereka hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin. Sebagian ulama memasukkan kaum Majusi di dalam ya, kasus ini, khususnya dalam masalah jizyah ya. Dan jizyah istilahnya ini lebih halus dari pajak. Kalau pajak justru ada ancamannya, kalau jizyah itu yang harus diterapkan kepada ahli kitab karena mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam yang mulia, tapi sudah nyerah, tidak memerangi kaum muslimin ya. Sebagian ulama ada yang mengatakannya jizyah ini hanya dikenakan kepada siapa? Ar-rijal al-balighin, kaum laki-laki yang sudah balik ya. Wanita, anak-anak ya, tidak dikenakan jizyah ya. Kalau pajak kadang-kadang bayi lahir aja katanya sudah kena pajak ya. Wallahul musta'an. Minimalnya 1 dinar. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu di masanya memberlakukan 4 dinar setiap tahunnya. Ya sekarang memang lumayan ya. Kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas, 4/4. Katanya sekarang emas lagi gila-gilaan harganya. Kalau 2,5 saja berarti 4 gram lebih ya 10 juta. 10 juta lebih kurang lebihnya. Itu kalau 1 dinar setiap tahun. Ya. Karena mereka tidak mau masuk Islam, ditawari Islam nggak mau. Ya. Suruh bayar jizyah, siap, ya udah bayar. Yang wanita dan anak-anak bebas karena mereka memang tidak berhak untuk diperangi seandainya mereka pun memerangi kaum muslimin. Nah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dengan asar yang disebutkan tadi ingin mewajibkan jizyah ya, kepada mereka yang memiliki kemampuan ya, finansial khususnya pada saat itu untuk melaksanakan haji, tapi mereka tidak melakukannya. Walaupun sekarang wallahul musta'an ya, haji ini menjadi dilema bagi kita, sehingga ya, pemerintah pun mengadakan kementerian khusus sekarang, Kementerian Haji dan Umrah misalnya. Mudah-mudahan akan lebih baik ya, pelaksanaan ibadah haji di masa-masa mendatang. Saya belum tahu dan belum baca bagaimana regulasinya, apa yang memang sudah terdaftar tetap diberlakukan seperti sebelumnya dengan ya, lama masa tunggu yang sudah ya, mereka dapatkan ya, kalau dikosongkan lagi juga ya, kasihan mereka yang sudah daftar walaupun daftarnya dengan ya maaf dengan hutang, dana talangan, dan ini yang menyebabkan ya, sedikit kisruhnya ya, pelaksanaan ibadah haji di tanah air ini. Yang bikin masalah siapa? Ya bank juga. Mereka memberikan dana talangan, utang. Hanya bahasanya saja halus, dana talangan. Padahal itu hutang. Kalau memang hutang, ya jangankan kita tidak punya sampai hutang, kita punya tapi tidak cukup untuk bekal kita ke sana, untuk biaya kita ke sana. Ya, demikian juga untuk yang kita tinggalkan di rumah misalnya, kalau kita berangkat sendirian. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan. Kok sampai hutang?
Jangan mentang-mentang karena punya gaji, punya bayaran yang diandalkan, dia berani hutang, yang akhirnya ini jadi PR kita. Sampai ada sudah sebagian provinsi yang masa tunggunya 40 tahun lebih. Bahkan sudah lama terdengar, mungkin dari zaman saya, ya, nggak tahu sebelum nikah apa sudah nikah, terdengar di Malaysia, ya, bahwa untuk mendapatkan porsi haji saat bayi dilahirkan dia bikinnya dua, bikin akte sama daftar haji. Karena pada saat itu antrinya sudah 50 tahun. Ya mungkin kalau dikatakan penduduknya lebih kaya mereka bayarnya sudah cash semua, misalnya bukan pakai dana talangan, ya sah-sah saja. Tapi kalau kita, ya memang masalahnya timbul setelah ada dana talangan tadi, ya kan? Dengan 25 juta mereka berani hutang, yaitu dicicil sudah lunas 25 jutanya juga masih lama nunggunya. Nggak tahu Indramayu berapa, 20 tahun atau lebih masa tunggunya. Dan ini juga yang cukup menimbulkan masalah, barangkali ada yang mendengarnya, ya. Ada sebagian ustadz yang menyebutkan khususnya bagi masyarakat Indonesia tidak wajibnya ibadah haji ini misalnya. Walaupun ya beliau menyebutkan alasan-alasannya dan juga menyebutkan sebagian masyayikh yang menyebutkan dengan hal itu, ya. Dan kita ihtiram dengan pendapat itu, namun kalau dilemparkan ke masyarakat, apalagi ya masyarakatnya majemuk, ada yang tidak suka, akhirnya mengomentari, kok berani-berani amat dia menggugurkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang pendapat yang benar pun mungkin belum tepat untuk disampaikan dalam ya sebagian kondisi. Lebih-lebih ya pendapat tentang wajibnya ibadah haji ini, ya karena ibadah haji termasuk rukun Islam yang kelima. Sehingga mereka pun sampai membantahnya, ya. Ulama-ulama yang dulu belum sempat haji juga, karena satu dan lain hal yang jelas mereka belum terkena kewajiban itu, mereka tidak berani memfatwakan gugurnya kewajiban haji. Dinukil diantaranya Ibnu Hazm rahimahullah, karena beliau juga termasuk diantara para a'immah yang belum sempat melakukan ibadah haji. Tapi wallahu alam, ya, ana baca beberapa literatur bahwa mufti Saudi yang sebelum ini, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah, beliau pernah membadalkan haji beberapa ulama-ulama atau a'immah yang terkenal yang belum sempat berhaji di masa hidup mereka sebagai ihtiram, penghormatan kepada mereka. Adapun kewajiban haji itu memang jelas di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini di dalam surat Al-Baqarah. Dan yang lebih sering dijelaskan adalah dalam surat Ali Imran, ya, ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan ya, kewajiban bagi manusia karena Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa-siapa yang mampu untuk ya, melakukan kewajiban haji tadi, bagi siapa-siapa yang mampu untuk sampai ke Baitullah. Dan perhatikan ayat yang berikutnya, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang kufur, ini rangkaiannya dengan apa? Dengan ibadah haji. Ya, masih satu ayat. Sesudah menyebutkan kewajiban ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya dengan wa man kafara, dan barang siapa yang kufur. Ya. Sehingga sebagian ulama menafsirkannya dengan wa man kafara bi faridatil hajj. Dan barang siapa yang mengkufuri, mengingkari kewajiban haji, ya, dan juga tidak mau melaksanakannya karena keyakinannya itu, ya, maka jelas fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka sungguh ya Allah itu yang maha kaya, ya, dari alam semesta ini. Tidak butuhnya Allah Subhanahu wa taala dari orang kafir ini.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh apa-apa dari alam semesta ini karena semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menciptakannya. Sehingga ya, diriwayatkan asar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang disebutkan tadi dan disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam nomor 445 dari hadis-hadis yang beliau sebutkan di dalam kitab Al-Kabair. Dan juga disebutkan beliau mengatakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, man ataqal hajja falam yahuj. Barang siapa yang mampu untuk haji tapi dia tidak haji, fasawaun alaihi yahudiyan mata aw nasraniya. Maka sama saja baginya dia seperti mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Ya, wallahul musta'an. Sehingga kalau kita memang sudah merasa terkena kewajiban ini, tapi memang aturan mainnya di negara kita harus dengan mendaftar dulu, maka sebagai realisasi pembuktian niat kita untuk melaksanakan ibadah haji itu, kita daftarkan diri kita dengan uang yang kita punya, tidak hutang. Tidak hutang. Kalau hutang berarti belum mampu, walaupun dia yakin mampu untuk membayar. Sehingga jangan bikin daftar tunggu yang lebih panjang lagi. Nah. Sekarang kalau memang misalnya ada di antara kita yang 40 tahun ke bawah dan punya kemampuan sekarang, daftar sekarang. Ditunda lagi, nggak tahu kapan lagi. Tapi kalau kemudian qadar Allah sampai dia meninggal dan belum datang kesempatannya, dia sudah punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah niat dan dia buktikan niatnya dengan membayar. Ya. Istilahnya apa? Uang haji tadi. Ya. Maka kalau di masa menunggu itu juga harta dia berkembang, harta dia semakin banyak dan sudah dia keluarkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, namun ya, hartanya juga banyak sekali. Ya. Maka alangkah baiknya apabila ya, sebagian kerabatnya ataupun ahli warisnya melanjutkan niat ya, sang mayit dengan apa? Membadalkan hajinya, diambil dari peninggalannya sebelum dibagi-bagi kepada ahli warisnya, karena itu termasuk hutang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala kalau memang dia mampu, apalagi sudah daftar misalnya. Sebab nariknya juga nggak bisa sehari 2 hari. Narik duit yang sudah masuk ya, rekening haji, kemudian yang punya namanya meninggal, ada prosesnya. Sebulan keluar saja, alhamdulillah gitu kan. Ya dikeluarkan dulu baru kemudian dibayarkan untuk badal haji kalau memang harta yang ditimbulkan mayit tadi cukup banyak misalnya dan bisa. Kemudian dia apalagi kalau berwasiat, saya sudah daftar haji dan saya sudah bayar. Ya, tapi nggak tahu nih, masih nunggu 20 lagi. Aku sekarang sudah bengek-bengek misalnya. Sampai enggak 20 tahun ke depan. Maka tolong kalau saya tidak ada umur sebelum datangnya kewajiban itu, tolong badalkan. Maka ahli warisnya harus membadalkan. Apalagi ada peninggalan sang mayit yang bisa untuk membayar ya, biaya badal haji. Ya. Karena tadi ancamannya enggak sepele. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ya, berazam, memiliki himmah, keinginan yang kuat untuk apa? Untuk mengutus ya, orang-orangnya untuk melihat siapa di antara mereka yang mampu haji tapi tidak mau haji, wajib bayar jizyah. Ya. Dan ini juga yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ingin mengutus sebagian sahabat radhiyallahu anhum berkeliling ke kampung-kampung melihat rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang sudah mukallaf, sudah baligh tapi tidak datang ke masjid untuk menghadiri salat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Rasulullah berazam supaya rumah mereka dibakar. Tapi karena ada di dalam rumah-rumah tadi mereka-mereka yang tidak wajib jamaah, kaum wanita dan anak-anak,
Maka Rasulullah urungkan niat ini. Sebab kalau rumah mereka dibakar, di mana mereka akan berteduh. Ini sebagai ancaman yang kuat juga, khususnya dalam sholat, bukan hanya meninggalkan sholatnya saja, meninggalkan sholat jamaah bagi ar-rijal al-balighin, laki-laki yang sudah balik, sudah mampu, dan dia tidak punya uzur untuk meninggalkan jamaah. Jangan alasannya alasan yang klis, basi. Saya mau berjamaah dengan istri saya, mengajari anak-anak saya sholat jamaah. Anak-anaknya sudah gede, sudah balik, suruh ke masjid semua sama bapaknya. Ibunya ya sholat di rumah, tidak ada masalah, dan itu lebih baik. Bukan laki-lakinya akhirnya jadi apa? Jadi laki-laki yang solehah. Ya, karena apa? Sholatnya di rumah. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini banyak nukilan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang penjelasan ayat yang mulia tadi, yang dijadikan ya, dalil tentang wajibnya haji ini. Di samping tadi ayat yang pertama Anda bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan ya, sempurnakanlah oleh kalian haji dan umrah lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan dua hal ini adalah wajib, haji dan umrah digabung dua-duanya, karena Allah tidak pisahkan, wa atimul hajja wal umrah. Walaupun insya Allah orang yang haji ya, insya Allah dia juga akan melaksanakan ibadah umrah mayoritasnya, apalagi zaman dari Indonesia, karena semua boleh dikatakan masih bisa tamattu ya. Tapi bagi mereka-mereka yang hanya sempat hajinya ifrad, hanya melaksanakan manasik haji saja di hari-hari haji itu karena kesibukannya, sehingga dia tidak bisa umrah pada saat itu. Apakah kewajiban umrah juga tetap melekat pada dirinya sebagaimana kewajiban haji? Ya, walaupun boleh dikatakan sekarang ya, insya Allah yang apa istilahnya, yang belum sempat haji mereka ya merencanakan untuk umrah, jangan melaksanakan umrah. Tapi tadi bagi yang mengatakan umrah itu wajib seperti haji, maka orang yang sudah haji tapi hajinya haji ifrad, haji saja tanpa pelaksanaan umrah sebelumnya ya, atau sesudahnya misalnya, maka dia tetap terkena kewajiban umrah itu. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan ya penjelasan tentang ayat yang mulia ini ya sesudah dikumandangkan azan isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Syafi'i rahimahullah tatkala beliau menyebutkan ayat yang mulia yang ada dalam surat Ali Imran ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Beliau menyebutkan bahwa ayat yang mulia ini di dalamnya ada penjelasan tentang wajibnya haji ya bagi mereka-mereka yang telah diwajibkan atasnya. Siapakah yang diwajibkan atas mereka haji itu? Maka ya penjelasannya dalam ayat 97 surat Ali Imran tadi, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah menukil dari Ikrimah rahimahullah, salah seorang ya ulama dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan bahwa tatkala turun ayat yang mulia yang ada dalam ya surat ya Ali Imran ayat 85, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya.
Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan kelak dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka ada orang yang Yahudi yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa nahnu muslimun." Maka berarti kami juga orang-orang Islam. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendebat mereka. Fahujjahum, maka debatlah mereka. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendebat mereka? Dengan cara faqala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, berkata kepada mereka, hujju, hajilah kalian. Kalau kalian benar-benar mengaku sebagai seorang Islam, hujju. Faqalu, maka orang-orang Yahudi menjawab, lam yuktab alaina, tidak diwajibkan haji itu untuk kita. Haji tidak diwajibkan untuk kita, sehingga kita tidak kenal syariat haji di kalangan agama Yahudi. Padahal mereka mengklaim termasuk pengikut Ibrahim alaihissalam. Padahal Ibrahim alaihissalam identik dengan ibadah haji. Bahkan sebagian ulama mengatakan haji ini bukan hanya dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam saja, tapi juga dilakukan oleh para nabi alaihissalam, baik sebelum Ibrahim ataupun sesudah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian juga Nasrani yang mengklaim sebagai pengikut Ibrahim alaihissalam, tidak ada juga syariat haji dalam agama mereka. Haji kemana? Ke Baitullah, bukan ke dinding ratapan yang ada di Baitul Maqdis ataupun sekitarnya. Maka tatkala mereka mengatakan tidak diwajibkan haji atas kita, wa abau ayyahujju, dan mereka pun enggan, tidak mau untuk haji, faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman dalam kelanjutan surat 97, ayat 97 surat Ali Imran, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, mengingkari kewajiban ibadah haji seperti orang-orang Yahudi tadi, maka Allah tidak butuh haji mereka. Allah tidak butuh apa-apa dari alam semesta ini. Dan beliau mengatakan bahwa ini adalah kekufuran dengan kewajiban haji. Dan barang siapa yang mengingkari, mengkufuri satu ayat saja dari kitabullah, kufrun, berarti dia terjatuh di dalam kekufuran, wal iyadzu billah. Demikian juga Imam Syafi'i menukil dari Al-Imam Mujahid, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in juga, tentang firman Allah, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka beliau mengatakan, huwa, dia itu adalah fima, terhadap mereka atau siapa-siapa, in hajja lam yarahu birra, apabila ada seseorang melakukan ibadah haji, dianggapnya bukan sebagai bir, bukan sebagai kebajikan. Wa in jalasa lam yarahu isma, dan apabila dia duduk saja, maksudnya tidak melakukan ibadah haji, dia tidak menganggapnya sebagai suatu dosa. Demikian pula salah seorang ulama yang lainnya, Sa'id ibn Salim rahimahullah, menyebutkan dan berpendapat bahwa ayat yang mulia tadi diturunkan dengan siapa-siapa yang mengkufuri kewajiban ibadah haji. Karena kufur kepada satu ayat saja dari kitabullah, itu adalah kekufuran, wal iyadzu billah. Dan ayat yang mulia yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 97 tadi, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah tadi. Maka disebutkan juga penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sabila ini, atau liman istata'a ilaihi sabila, yaitu az-zad war-rahilah. Az-zad, bekal untuk dirinya selama pelaksanaan ibadah haji, war-rahilah, dan juga alat transportasi yang bisa mengantarkannya, ke Baitullah tadi.
Dan ulama-ulama muasirin di masa sekarang juga menyebutkan tambahan kewajiban tadi harus legal sesuai dengan peraturan negara tempat dia berasal dalam pelaksanaan ibadah haji tadi. Demikian juga legal dengan pemerintah Saudi yang menyelenggarakan ibadah haji ini. Ya. Jangan istilahnya dipopulerkan haji koboi. Ya. Yang sekarang mungkin insya Allah bakal sengsara di sana. Ya. Karena apa? Tidak sesuai dengan regulasi kebijaksanaan pemerintah Saudi khususnya misalnya. Ya. Termasuk liman istata'a ilaihi sabila tadi, dia ikut peraturan yang harus dia lewati untuk pelaksanaan ibadah haji tadi. Walaupun misalnya hajinya tetap saja sah, tapi dia juga istilahnya menanggung dosa dengan kesalahan-kesalahan ataupun pelanggaran yang dia lakukan. Bukan istilahnya jangan asal haji saja. Allah tidak mewajibkan kita dengan apa-apa yang kita tidak mampu. Bagi yang memang keinginannya kuat, maka berdoalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kemampuan kepadanya. Walaupun dengan cara jalan haji furada misalnya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepadanya rizki min haitsu la yahtasib. Tapi ini juga harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di sana. Sehingga memang benar istilahnya kata sebagian orang haji itu benar-benar panggilan tanda kutipnya. Karena kasus tahun kemarin berapa banyak jamaah haji yang furada. Sudah bayar sampai 300 juta atau kurang lebih, tapi tetap gagal berangkat. Nah, karena memang ini benar-benar panggilan, bukan hanya uang saja, tapi benar-benar istifa, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila memang sekarang kita punya kemampuan untuk ini, untuk melaksanakan ibadah haji, dan kita bisa untuk mendaftarkannya, ya segera kita daftarkan supaya kita punya hujjah, punya alasan uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah niat melaksanakan ibadah haji. Sebelum ajal menjemput kita, datang kesempatan itu, ya kita teruskan. Ya, kita lunasi ibadah haji tadi untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi kalau belum, ya tadi telah diisyaratkan. Ya, apabila harta yang dia tinggalkan banyak dan juga dia sudah mendaftar, maka sudah selayaknya ahli warisnya meneruskan niat baik sang pewaris untuk menyempurnakan ibadah hajinya dengan membadalkan hajinya kepada orang yang sudah pernah berhaji. Demikian juga ada solusi lain yang mendekati ibadah haji ini, walaupun bukan pengguguran ibadah haji bagi mereka yang sudah haji. Dan ini bukan pesan travel umroh atau sejenisnya. Ada kesempatan untuk itu dengan apa? Umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Alhamdulillah saya bukan anggota travel gitu kan. Sehingga ini bukan pesan travel. Umrah di bulan Ramadan memang Rasulullah SAW sebutkan di dalam sebagian riwayatnya ta'dilu hajjah, seimbang dengan haji. Dalam sebagian riwayat ta'dilu hajjatan ma'i, selevel, seimbang dengan haji bersamaku. Ya maka jangan salah juga. Ya kalau memang umrah di bulan Ramadan melebihi kepadatannya dibanding bulan-bulan yang lainnya. Namun bukan berarti mereka yang mampu dan sudah umrah di bulan Ramadan bukan berarti menggugurkan kewajiban hajinya. Kewajiban haji tetap berlaku padanya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apalagi juga alhamdulillah ada sebagian orang yang memang Allah luaskan rezekinya. Aku sengaja umrah dulu di bulan Ramadan, barangkali saya nggak punya umur. Haji sudah daftar alhamdulillah, tapi nunggunya masih 20 tahun. Saya khawatir tidak sampai misalnya saya mau umrah dulu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu
sedikit ya meringankan istilahnya, menguatkan udzur saya sudah udzur, maaf saya sudah punya niat, punya azam yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji, dan juga sudah mengambil sebab-sebab untuk itu dengan mendaftarkan dirinya dan melunasi persyaratannya, apalagi kalau dia niatkan juga ya, untuk melaksanakannya. Kemudian bagi mereka yang sudah mendaftar, namun qaddar Allah Subhanahu wa taala sebelum ya, masa tunggu mereka datang, mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang nggak bisa diganti orang langsung dengan rekening setoran tadi. Prosesnya lama lagi gitu kan. Maka ya, tadi disyaratkan kalau memang sang mayit ini meninggalkan harta yang cukup dan dia ya, juga sudah mendaftarkan dirinya untuk ibadah haji, maka alangkah bijaknya apabila ya, ahli warisnya menunaikan, melaksanakan apa yang diazamkan oleh pewarisnya, apalagi kalau beliau sudah berwasiat, tidak meninggalkan hutang. Misalnya mereka mendapatkan rezeki dari langit min haitsu la yahtasib, dengan kematian ya, pewarisnya, maka janganlah dia istilahnya tanda kutip tamak ya, dengan hal itu ya, dengan tidak menyempurnakan ya, niat baik sang pewaris. Karena tidak sedikit juga anak-anak yang saleh yang berbakti kepada orang tuanya sesudah wafatnya mereka, apalagi mereka juga pernah mendengar orang tuanya tanda kutip berangan-angan bisa haji ataupun umrah. Tatkala dia dapatkan sebagian warisan dari orang tuanya, dia badalkan orang tuanya untuk haji ataupun umrah sesuai dengan nominal yang dia punya misalnya. Dia tidak ambil dari keseluruhan warisan sebelum dibaginya, tapi dia rela mengambil sebagian yang dia dapatkan karena dia anggap itu adalah rezeki dari langit min haitsu la yahtasib. Dia gunakan sebagian yang dia dapatkan warisan dari orang tuanya tadi, ayah ataupun ibunya, untuk membadalkan umrah mereka misalnya ataupun haji mereka. Mudah-mudahan mereka yang melakukan seperti itu termasuk di antara waladun saleh ya, anak-anak saleh yang juga doanya berguna untuk kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya ya, sudah meninggal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan kita semua untuk merealisasikan apa-apa yang diazamkan atau yang diniatkan oleh ya, orang tua kita kalau memang ya, kita mampu untuk melaksanakannya. Dan ini salah satu birrul walidain yang bisa kita lakukan sesudah kematian mereka, kalau sebelumnya misalnya kita belum sempat untuk melakukan birrul walidain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkannya untuk kita semua. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.